melanjutkan pembahasan kita di pekan-pekan yang lalu, yang mana beberapa pertemuan kita berbicara tentang mahabbatur rasul, yang mana mahabbatur rasul ini adalah pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi mahabbatur rasul atau cinta kepada Nabi ini adalah jembatan untuk kita menuju kepada Allah. Dan barang siapa yang sudah cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pertanda cintanya pun telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita yang hadir di sini kita sudah termasuk orang yang cinta? Kayaknya kita jauh daripada cinta. Memang yang dikatakan, jika kita sudah mencintai seseorang, contoh kekasih kita, waktu masih menjalin hubungan pacaran, pacar kita mengatakan, "Saya tidak suka cowok yang merokok." Insya Allah, udah deh, saya nggak merokok. Betul, kamu nggak merokok. Kamu janji di hadapan saya kamu tidak merokok. Dan terbukti bahwa lelaki-lelaki itu di hadapan perempuannya dia tidak merokok. Tapi saya bukan termasuk. Ya. Artinya itulah cinta. Ketika kita sudah mencintai seseorang, apapun yang dia katakan, apapun yang dia tidak suka, sudah pasti kita akan mengikuti. Jadi kalau kita berbicara kita cinta kepada Nabi masih jauh. Artinya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi pun kita masih jauh. Tetapi yang terpenting, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita sedang berusaha untuk menyampaikan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di dalam diri kita sedang berusaha, kita sedang belajar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bilang cinta, apalagi dengan membawa nama Allah, jangan kita berdusta dengan membawa nama Allah. Nah, di pertemuan kali ini saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa bagaimana cinta kita ini akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikatakan bahwa dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, ini adalah salah satu pintu yang mudah untuk akan sampaikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara-cara yang mudah, tetapi kita bahas satu persatu. Yang mana malam ini kita bahas tentang berbakti kepada orang tua kita. Ini supaya menyampaikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita taat kepada Allah, dan perintah yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika Allah sudah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua kita, barulah Allah perintahkan zakat, barulah Allah perintahkan haji dan lain-lain segala macam. Tetapi perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan atau satu jembatan untuk mengantarkan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, betul adanya mau senang berbakti kepada orang tua. Artinya ketika kita belum bisa memberikan sesuatu yang lebih, kemewahan yang lebih kepada kedua orang tua kita, minimal kita menyenangkan hatinya, minimal kita bahagiakan hatinya, buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia. Mungkin yang baru kita bisa berikan cuma itu.
Tetapi tanamkan di dalam niat, jangan sampai apa-apa yang keluar daripada mulut orang tua kita ataupun suara yang keluar daripada mulut kedua orang tua kita lebih tinggi suara kita daripada orang tua kita. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang tua kita, minimal jangan kita membuat sedih mereka. Ridha Allahu fi ridha walidain. Ridha Allah kepada kita sang anak tergantung ridha orang tua. Suftullah wa suftil walidain. Murkanya Allah kepada kita sang anak tergantung murka orang tua kepada kita. Artinya kalau kita sudah menyenangkan hati orang tua kita, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada kita, jauh lebih ridho kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita menyakiti hati daripada orang tua kita, maka yakin juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih murka, lebih marah kepada kita. Jika sudah Allah marah, apa yang mau kita dapatkan? Mungkin susah hidup kita, mau bikin ini, usaha ini enggak jadi. Karena apa? Karena Allah tidak ridho. Disebabkan apa? Orang tua kita enggak ridho. Kenapa? Karena kita selalu menyakiti hati mereka, mengecewakan perasaan mereka. Terkadang banyak di antara kita, termasuk saya, yang sering membuat orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita, umi kita, sehingga menetes air mata dari pelupuk matanya membasahi pipi. Kebaikan apapun yang kita lakukan, bahkan kita gendong ini orang tua kita dari Ambon sampai ke Mekah, nggak usah naik pesawat, kita gendong jalan kaki sampai ke Mekah, kita tawaf di Ka'bah 7 kali dan lain-lain segala macam, bawa lagi kita pulang gendong ke Ambon, belum mampu membalas satu hentakan nafas mereka, terkhusus ibu kita yang saat melahirkan kita. Islam ini mengajarkan gampang, mau nyari surga gampang, mau nyari surga murah. Tapi ternyata banyak yang tidak menyadari kebaikan-kebaikan itu adalah yang paling gampang dan paling murah. Allah berikan kita surga kita yang paling dekat dengan kita. Allah tidak menyusahkan umatnya. Allah enggak taruh orang tua kita ataupun yang menuju kepada surga jauh di Jakarta atau di Arab sana. Tidak. Ini setiap hari kita ketemu, tapi kadang-kadang kita lupa. Walaupun tinggal sama dengan orang tua kita, kadang-kadang kita pun lupa. Kita datang pergi tanpa minta pamit kepada mereka, izin kepada mereka. Padahal dengan izinnya kita kepada mereka itu sudah membuat mereka merasa ada yang peduli. Oh, ternyata anak saya ini dia begini karena saya. Artinya dia masih menghargai saya, dia masih menghormati saya. Ketika dia mau melakukan apa-apa, dia minta izin. Dengan itu saja sudah senang, dan insya Allah dengan itu pula yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Ada satu cerita, salah satu syekh ini dia cerita, ada seorang anak muda yang masih segar, belum menikah. Dia mengantarkan seorang wanita tua gila. Ya, wanita tua gila, tidak waras. Dia bawalah ke dokter praktek untuk memeriksa kesehatan, karena pada saat itu orang tua ini dia sedang sakit gula. Ketika pendaftaran giliran dipanggil masuklah pemuda ini dengan ibu yang tadi. Dokter bingung, kenapa si anak muda ini dia datang dengan membawa ibu-ibu gila pula.
anak muda ini dengan begitu sabarnya. Ketika duduk di meja periksanya dokter, dia lihat di atas meja ada buku-bukunya dokter, ada pulpen-pulpennya dokter. Di situ orang tua ini dia membuang semua barang-barang yang ada di atas mejanya dokter. Nanti jilbabnya miring. Anak ini dengan sabarnya, sabar bu, dia membenarkan lagi, membetulkan lagi jilbab yang sudah miring, yang sudah keangkat. Dengan sabarnya dia mengurus ini ibu. Lalu dokter ini tanya, wahai pemuda, ini siapa? Kata pemuda ini, dia adalah ibuku. Lah, ibumu gila? Iya, ibuku gila. Dari kapan ibumu ini gila? Dia bercerita kepada dokter. Kebetulan yang memeriksa ini dokter seorang perempuan. Dia tanya, mulai kapan ibumu gila? Sebelum saya lahir, dokter. Jadi kakek saya ini orang yang berada. Jadi ketika dia tidak ingin sampai malu dengan tetangga, dengan sahabat-sahabatnya, ibu ini dia nikahkanlah dengan seorang pemuda dengan ayahku. Tetapi ayahku ini mungkin tidak dapat bertahan dengan kondisi ibu yang seperti ini. Terus dia katakan bahwa setelah 9 bulan berjalan, bapak saya meninggalkan ibu dalam keadaan ibu sudah mengandung. Setelah itu saya dilahirkanlah oleh ibu. Kata dokter, yang membesarkan kamu siapa? Yang membesarkan ini kakek nenek saya bersama ibu. Lalu dari kapan kamu mulai berbakti atau mengurus ibumu ini? Dia bilang, setelah saya tahu perintah daripada Allah untuk berbakti kepada orang tua, mulai dari situ saya berbakti kepada ibu saya sampai dengan saat ini dan sampai dengan akhir hayat saya. Dia tidak mengatakan akhir hayat ibunya, tetapi dengan akhir hayat saya akan berbakti dan menjaga, merawat ini orang tua. Lantas kata dokter, bukankah orang tuamu ini gila? Bukankah dia tidak mengenal siapa engkau? Dia tidak mengenal, dia tidak tahu bahwa engkau ini adalah anaknya. Apa yang dikatakan pemuda ini? Betul dokter, ibu saya ini gila. Ibu saya ini dia tidak tahu, dia tidak kenal kalau saya ini anaknya. Tetapi demi Allah, Allah tahu bahwa dia adalah orang tua saya. Insya Allah. Dia berkata kepada dokter bahwa demi Allah, ibu memang gila, ibu tidak tahu kalau saya ini anaknya. Tetapi demi Allah, Allah sangat tahu kalau dia adalah orang tua saya. Dan yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua ini bukan guru kita, bukan ustaz, bukan kiai, tetapi perintah yang kedua daripada Allah adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi begitu dokter mendengarkan hal itu, dokter pun menangis sejadi-jadinya. Dia bilang, saya pernah dengar ustaz-ustaz penceramah-penceramah berbicara tentang birrul walidain, tetapi demi Allah, malam ini saya baru pernah melihat begitu pemuda, seorang manusia yang begitu berbakti dan cinta kepada kedua orang tuanya, padahal orang tuanya ini gila, padahal orang tuanya ini tidak mengenal dia. Maka di kultum yang singkat ini, saya ingin mengajak kita semua dengan kita memanggil nama Allah, menyebut Asmaul Husna. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, terkhusus dosa orang tua kita. Dan kita pun meminta perantara daripada Nabi orang soleh. Insya Allah apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita, mereka ridho. Kerja keras bapak kita, membanting tulang kepada kita,
setiap menitnya meneteskan keringat hanya untuk membahagiakan mereka. Ibu kita bagaimana susahnya mengandung kita 9 bulan sampai dengan ketika melahirkan kita dengan penuh darah-darah. Kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang dilakukan orang tua kita dihalalkan kepada kita.